Anda masih diinterupsi bersama saya Yanufus. Pemirsa, tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Suryo, Bang Rifai, terkait dengan strategi. Seharusnya ini adalah hak untuk seorang Roy Suryo punya strategi untuk pra-peradilan dan lain-lain sebagainya. Ya betul, tadi kan saya sampaikan, saya selalu menghormati upaya hukum sebagai check and balance. Saya selalu bilang begitu. So, tidak ada upaya hukum yang tidak bisa diuji, harus. Ya. Kenapa? Biar hasil akhirnya itu betul-betul sempurna atau terbaik paling tidak. Nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak yang terbaik. Sekalipun kan kami juga punya pandangan hukum ya, kami akan melihat dari berbagai angle apakah ini strong argument atau weak argument atau half, itu kan kembali lagi kan tergantung penafsiran masing-masing ya. Nah cuma satu memang yang kembali kalau buat saya adalah yang menarik bonus dari putusan pra-peradilannya Pak Roy itu adalah dipertimbangkan dua hal tadi tuh, terutama yang kedua ya. Tahu-tahu dipertimbangkan bahwa penetapan tersangka itu sudah sah. Enggak ada itu. Itu menjadi menarik ya. Karena apa? Betul tidak ada dalam petitum, tapi di dalam konsiderannya ada dan dikutip oleh berbagai media, boleh silakan di googling gitu ya. Nah, sementara ada pra kedua yang membahas ini. Apakah ini akan saling bergantung atau mempengaruhi? Kita lihat nanti. Kenapa nggak ada Mas Roy? Nggak ada, karena yang kita mohonkan waktu itu adalah hanya penangkapan, penahanan, dan kemudian penggeledahan. Ya, memang sempat ada. Kita memohonkan juga artinya apa supaya tidak ditahan oleh kejaksaan. Tapi itu pun sudah kita tarik. Tapi ternyata masih menjadi pertimbangan dari hakim tunggal untuk kemudian dibacakan. Dan termasuk juga soal meskipun kita singgung tapi nggak kita mohonkan juga soal pemulihan nama baik. Dan itu justru membuat ide nanti. Tapi nggak besok. Ya, nah itu mungkin untuk praper yang berikutnya lagi. Praper berikutnya lagi. Oh iyalah. Pemulihan nama baik tadi salah satunya. Iya, pemulihan nama baik. Mungkin ganti rugi. Ganti rugi. Bisa 4-5 kali nih praper. Oh bisa. Tapi hak boleh ya. Ujung-ujungnya sidangnya jadi jauh nih sama sidangnya Dr. Tifa. Tidak ada batas. Tapi bagaimana Anda melihat ini Mas Roy? Kan Anda yang selalu memaksa agar persidangan segera dilakukan. Justru cepat itu terjadi dan justru orang tuh harus siap. Jokowi hadir di persidangan. Orang tuh harus siap kapan saja. Jadi nggak apa nanti kita lihat kan kayaknya kan kita dengar juga Jokowi itu katanya mau hadir. Tapi terakhir kan kita dengar katanya meskipun itu 1 dan 2 lawyer beda. Katanya mau hadir dalam Zoom. Nggak boleh dalam Zoom. Nah kita lihat nanti dalam Dr. Tifa Jokowi hadir langsung apa enggak. Nah kalau dia hadir dengan Zoom dan dengan saya nanti hadir sendiri. Wah itu berarti tapi bagaimana bisa hadir di Anda langsung kalau Anda terus pra-peradilan Mas Roy? Nggak apa-apa, makanya kita tunggu. Kalau siap itu juga siapnya juga harus kapan saja dia harus siap. Ya kan perkara nanti mau mundur depan. Soalnya ada juga yang bilang Jokowi nggak boleh hadir gini. Nggak bisa, tetap harus hadir. Kapanpun harus hadir. Ya, Bang Lecu, tanggapan Anda seperti apa? Sebentar Bang lagi. Jokowi sudah beberapa kali ngomong nih ya. Bang Roy di beberapa media bahwa pasti akan hadir. Kayak nggak kenal Jokowi aja. Bawa semua ijazah, bawa semua ijazah. Bang Roy ingat. Apa itu nih? Apa itu? Tahu Duga, Papua sana. Yang begitu jauh, begitu rawan, itu aja Pak Jokowi datang, Mbak. Kalau cuman Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya rasa 1000 kali pasti Pak Jokowi datang. Gak usah khawatir, udah paling dekat itu. Anda paling jauh di Papua aja datang. Anda sih yakin itu Bang Lecu? Saya sudah paling yakin. Sudah saya pastikan. 1000%. Wih, 1000% kayak yang yakin Prabowo ternyata kalah. Pak Lamber tuh bilang 1000%. Duga yang begitu jauh di Papua, rawan. Didatengin Mbak. Apalah cuman PN Jakarta Timur. Ya pasti didatengin lah. Bukan sidang. Itu loh, di sana bukan saya boleh tambahin silakan. Satu lagi Pak, kebetulan yang namanya minggu Jokowi kemarin, itu selalu bilang saya ketemu langsung hadir dengan tapi tidak. Pak Jokowi. Minggu kemarin nih, saya dipanggil oleh beliau, ditanyakan perkembangan dan saya juga sampaikan kembali lagi. Bapak ini ada kemungkinan setelah eksepsi putusan selah maka masuk ke pemeriksaan saksi dan Bapak mungkin di kloter pertama sebagai saksi korban. Dan mungkin Bapak harus dipanggil oleh pihak kejaksaan. Jawaban beliau clear. Mas Rifai, kapan tanggalnya saya akan datang. Ya. Bagus. Dan tanpa Zoom ya Bang? Dan saya waktu itu saya sampaikan Pak kalau Bapak datang, ini juga merupakan penghargaan bagi lembaga penegakan hukum. Karena pertama kalinya seorang presiden datang ke persidangan. Mantan presiden. Memohonkan keadilan dalam perkara yang sedang dialaminya gitu ya. Karena kita lihat sebelum-sebelumnya, mohon maaf, di perkara Pak Soeharto beliau tidak hadir karena keterbatasan fisik. Di perkara Pak Radi Ramlan kebetulan saya salah satu pengacara di kasus Blokgate. Kami minta Pak Habibie hadir, waktu itu juga pakai telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Ya. Jadi ini pertama kalinya nih ya.
seorang presiden datang hadir dan mendudukan dirinya persis seperti Interupsi rakyat belum biasa ya. kejadian kok. Ini yang menarik Interupsi seperti rakyat ini biasa. seperti Jadi ini rakyat sesuatu biasa. yang Pertama fenomenal. kalinya. Dan menurut saya mari kita saksikan. Di satu sisi juga beliau sampaikan bahwa pasti saya akan hadir. Interupsi, Mbak. Karena saya justru ingin memohonkan keadilan terhadap persoalan kita yang sudah mengoyak kehormatan saya. Bang Rifai, tapi Saya akan bagaimana kalau menjelaskan semua di dalam masyarakat persidangan. berekspektasi Pak Jokowi tidak datang seperti sidang CLS waktu itu? Beda Mbak, kalau dalam perkara itu. perdata, nggak beda. Perkara perdata Berkali-kali itu, bohong. ini sekarang diputar balik nih ya. Jokowi itu berkali-kali Namanya bohong. nggak ada bohong. Semua perkara perdata Bang Ron juga nggak datang kok. Perkara perdata kan pasti ya pengacara. Oke, jadi suka ada prioritas ini, dan ini ada- juga apa diputar cuma balik ya. Jokowi, Saya menjadikan kadang ijazahnya para juga nggak pengacara nggak bisa datang. menjelaskan. Namanya Iya. perkara perdata itu, Iya. prinsipal bisa digantikan oleh kuasa. Kuasa. Tapi Dan ijazahnya di juga semua nggak datang, gugatan Mbak, selalu interupsi, Mbak. digantikan oleh kuasa Ijazahnya gitu. juga nggak berani didatangkan. Kalau pidana itu Kebanyakan berbeda. alasan, Harus ya. prinsipal yang hadir. Kayak Nah, nggak ini kan tahu perkara Jokowi pidana. aja. Jadi Interupsi, Mbak. ini harus diluruskan Kayak nih, nggak tahu putar-putar Jokowi putar-putar aja, gitu dia. ya. Jadi diluruskan data dan itu Itu perdata dan pidana sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Itu berbeda. Data dan Pidana data dan beda. pidana. Oke, silakan Pak Katiri. Saya bertanya sama Pak Rifai, apa tidak pernah persidangan pidana masalah ijazah? Saya tanya. Pernah kan? Apa dihadirkan ijazah itu? Iya. Pidana siapa? Solo. Ada Waktu- pidana yang temannya Gusdur. mengatakan, iya, Bambang Tia mengatakan dia tidak punya ijazah. Itu yang lapor siapa Pak? Loh, betul. Tapi Pak Jokowi masalahnya datang sebagai apa tapi di situ? Masalahnya apa? Bukan saksi korban Pak. Tapi jaksa hanya membawa Bukan, dia bilang hadir. Bicara hadir, dia bukan pelapor. Nggak mungkin Pak Jokowi datang di Ini perkaranya. kenapa tidak dihadirkan? Pak Menteri diketawain Pak. Kenapa tidak dihadirkan? Ada apa kalau datang ke situ gitu? Kenapa tidak Juga dihadirkan? ini. Apa ini Pak? Kenapa tidak dihadirkan? Itu kan masalah ijazah. Ijazahnya nggak dihadirkan. Dan Kehadiran Pak Jokowi atau ijazah? Kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau bohong kan Yang Bapak tanya ini masalah kehadiran Pak Jokowi atau ijazah? Ya bukan begitu. Artinya putusan itu mengenai ijazah. Yang dimasalahkan ijazah. Bukan Jokowi. Tapi Jokowi dalam hal ini kan harus diperiksa, harus dihadirkan. Siapa bilang Pak? Beliau bukan saksi korban, bukan saksi di perkara itu Tapi Pak. kan ijazah yang dimasalahkan. Kenapa ijazah fotokopi yang Bapak diberi? tanya Pak Jaksa. Sekarang yang Intinya kami nggak ada kaitan dengan perkara memberikan itu, fotokopi bukan pada saksi, jaksa jadi itu tidak siapa? hadir. Oke. Nah kalau ada panggilan jaksa pasti Pertanyaan Pak Jokowi saya, hadir Pak. Bukti yang digunakan adalah Intinya fotokopi. ijazahnya nggak pernah yang dihadirkan. memberikan Bohong aja. fotokopi Nah, itu. ini Bapak sesat lagi. Bapak bilang fotokopi atau apa Saya Pak? mau bertanya. Ini putusan Yang pengadilan. memberikan fotokopi itu Putusan siapa? pengadilan loh Pak. Yang Alat bukti di sana fotokopi atau foto legalisir? fotokopi. Fotokopi. Loh, nggak ada sebentar. legalisir. Fotokopi atau Saya fotokopi bertanya, legalisir? fotokopi legalisir apa dibolehkan di persidangan? Nggak Apalagi boleh. pidana. Bapak lihat di KUH Perdata pada 1875. Oke, saya nggak Kopi bilang legalisir adalah sama dengan aslinya. Itu di dalam Nah, perdata. ini, Itu yang ini Nggak, kecurangan Bapak lagi nih. jangan Ini terbalik. kekhawatiran lagi Seolah-olah nih, kan di pemirsa. perkara yang situ ya. Saya Ini, kembali lagi. ini, Kami ini tidak pernah cara dicampur dengan tidak perkara mau, itu. nggak datang ini. Tapi aslinya. saya juga akhirnya melihat dua hal yang penting. Telematika dulu, Ya. Bang Mas Roy. Jadi Iya, bagaimana Anda melihat tadi Ya, legalisir dan lain dulu itu sebagainya? caranya Jokowi aja supaya dia seolah-olah pakai orang lain yang untuk lapor Gus Nur sama Bambang Tri. Kita tahu semalam itu. Tapi yang jelas gini, nggak usah pakai telematika. Semua Oke. orang Indonesia tahu kebiasaan Jokowi. Sudah, tapi belum. Oke. Belum, tapi sudah. Ya nanti gitu. Ini jangan dihitung dulu kalau Jokowi hadir. Belum ada bukti Jokowi itu pernah hadir. Jangan Terus kalau hadir gimana, Pak Roy? Ya, kenapa? Kalau hadir. Kalau hadir ya bagus. Nanti akan tanya, kita tanya Bagusnya apa, Pak berkali-kali. Roy? Ini kan Apa? peristiwa Bagusnya apa? Loh, dia bagus harus hadir dia karena dia bertanggung jawab terhadap ijazah yang dituduh palsu itu. Udahlah, itu kan Pasti memang dia akan palsu. mempertanggungjawabkan itu semua. Karena Oh, ada, ijazah itu asli makanya. Anda yang mempertanggungjawabkan yang membuktikan. Enggak, makanya Menuduh jangan- ijazah itu jangan palsu. ada legalisasi yang baru. pertanggungjawaban. Ini lucu ini. Itu harus Ada dipertanggungjawabkan legalisasi yang justru. baru lagi Dan sidang tahun ini kan memeriksa Anda, bukan memeriksa Pak 2025. Jokowi loh. Bagaimana Jangan terbalik. Ijazahnya nggak pernah ada. Bagaimana Sebentar, Anda sebentar. bisa Mas Roy tadi memastikan Anda bahwa katakan ada. sebentar. Jadi gini, ketika kami berdua, Interupsi. saya Dr. Tifa dan ada Pak Al-Katiri juga, ada Mas Refli, ada juga Mas Gafur, ada juga Mas satu lagi Mas Ramdan, memeriksa barang-barang bukti. Tidak ada ijazah aslinya di situ. Tidak ada. Yang Ijazah ada aslinya. cuma legalisasi tahun 2025. Nah 2025 Agustus itu Jokowi daftar apa? Itu dekan baru yang tanda Dekan tangan. baru yang tanda tangan. Pertanyaan Jadi saya. udah mulai muncul nih mensreanya. Yang tidak ada kan? di mana Pak? Iya, lihatnya di Di kejaksaan. kejaksaan. Jadi Ditunjukkan. Bapak bilang ada yang menghilangkan. Lah enggak, bukan. Laporin, Makanya Pak. kenapa Laporin harus kalau ada yang itu? menghilangkan. Kenapa harus ada Sebentar. itu? Karena kami betul-betul Sebentar. sudah menyerahkan. Saya- Karena saya- ada hilang. makanya. Ya, jelaskan. Jangan lempar isu lagi Pak, laporkan kalau betul Bapak Nggak bilang hilang. terbukti jasanya. Oke. Jangan dibiasakan melempar hoax terus Pak, Kami- kasihan publik. kami- Kasihan. Jangan dibiasakan Kasihan melempar publik hoax. Pak. Kita beneran. Kasihan. dibiasakan melempar hoax. Laporkan Kita ke akan Komjak kalau tanyakan. betul jaksa Iya. menghilangkan Pak. Makanya Kita nggak akan boleh tanyakan ada seperti ijazah. Jadi apa. jangan dibiasain hoax lah udah. Iya, Pak. fakta yang akan Yang biasa terjadi. bikin hoax tuh ya Jokowi itu. Ijazah Oke, itu baik. fotokopi dan baru. Nah itu. Oke, baik. Kita akan Kalau bahas ada soal aslinya, ijazah. kalau ada fotokopi. Di barang bukti nggak ada ijazah. Kalau